Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murti Andayani, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Demak. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas aksi nyata modul 2 tentang supervisi akademik. Rangkaian supervisi akademik ada 3, yaitu pra-observasi, kegiatan observasi, dan pasca observasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan alur yang pertama, yaitu kegiatan pra-observasi. Saya di sini didampingi oleh Bu Dia yang nantinya saya jadikan sebagai guru yang akan saya observasi kegiatan pembelajarannya di kelas. Lama-lama saya akan melakukan kegiatan pra-observasi. Ya, Assalamualaikum Bu Dia, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Seperti yang sudah saya agendakan kemarin, bahwa hari ini kita mengadakan pertemuan pra-observasi. Sebelum besok nanti kita akan mengadakan kegiatan supervisi. Jadi di sini saya nanti akan menunggu Ibu dalam kegiatan observasi saat Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Nah, untuk besok pagi Ibu materi apa yang akan diberikan pada anak-anak? Untuk materinya sudah menginjak ke materi akhir bab 6, yaitu memperkuat komitmen kebangsaan. Oke, materinya memperkuat komitmen kebangsaan. Nah, yang menjadi tujuan dari materi itu nanti anak-anak diharapkan dapat apa, Bu? Untuk tujuannya dalam pembelajaran siswa mampu memiliki sikap positif dalam semangat kebangsaan. Contohnya seperti sikap spiritual, sikap gotong royong dalam rangka untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi anak memiliki sikap yang positif ya, positif dalam mungkin terkait dengan kegiatan itu ya. Profil pelajar Pancasila itu ya, mungkin bisa dikaitkan dengan itu juga ya. Bisa jadi. Ya. Kemudian karena tujuannya itu apa yang ingin Ibu kembangkan dari anak-anak selain tadi memiliki sikap positif tadi? Tentu saja untuk pengembangannya selain sikap positif ya, sikap moral, kemudian spiritual, gotong royong, kemudian penguasaan terhadap teknologi kekinian. Nah, tapi selain sikap ya, anak juga dapat menguasai teknologi kekinian. Nah, strategi apa yang Ibu terapkan dalam pembelajaran nanti agar tujuan itu lebih? Untuk strateginya, untuk semuanya bisa tercover di dalamnya, maka saya menggunakan strategi pembelajaran, pemanfaatan website, memanfaatkan Google Site dalam pembelajaran berdiferensiasi, di mana siswa dilayani terhadap bakat, minat, gaya belajarnya. Kemudian nanti setelah itu siswa diberikan penugasan dalam bentuk
project yang nantinya akan dikumpulkan melalui link di Google Site sebagai sebuah pemberian memberikan keterampilan atau skill kepada siswa terhadap salah satu teknologi kekinian sehingga siswa tidak buta terhadap teknologi masa kini, di mana produk itu nanti harus dikirimkan ke Google Site sebagai upaya untuk mengoptimalkan hasil belajar tersebut. Oke, jadi anak-anak tadi menggunakan Google Site ya Bu ya? Iya betul. Nah, untuk anak apa sudah terbiasa memakai itu di kelas Bu? Selama ini sudah terbiasa karena saya sudah menerapkan dan mengaplikasikannya ke kelas sudah beberapa waktu yang lalu. Berarti Google Site itu mungkin bisa digunakan nanti untuk memberikan materi di situ, penugasan juga di situ, ya. Berarti itu semacam bentuk dokumen buat anak seperti itu ya Bu ya. Jadi semacam portofolio. Tidak hanya portofolio juga, tapi membantu dalam hal kaitannya proses pembelajarannya, baik bahan ajarnya, video pembelajaran PPT semuanya ada di situ, termasuk LKPD dan ulangan harian. Ya nanti ke depannya ini kan terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana siswa kan harus dipetakan terlebih dahulu bakat minatnya. Maka karena sudah beberapa waktu yang lalu kita terapkan sebelumnya, jadi anak-anak sudah terpetakan sebetulnya bakat minat, jadi tidak memerlukan lagi pemetakan di pembelajaran yang saat ini. Jadi sudah awal dilakukan itu ya Bu ya, tes diagnostik itu ya Bu ya. Bukan angket sih untuk pemetaan. Berupa angket itu ya, berupa angket sudah dilakukan. Dan kemudian bagaimana ini Bu penerapan dari kegiatan itu di kelas? Strategi apa yang Ibu gunakan agar anak-anak itu mudah dan dapat mengaplikasikan dari tadi penggunaan Google Site tadi Bu? Ya, tentu saja ketika kita membuat suatu rancangan pembelajaran yang baru, anak didik perlu bimbingan lebih lanjut, karena tidak mungkin kan sesuatu hal yang baru langsung diberikan dilepas anak-anak belajar sendiri, itu tidak mungkin. Maka sebelum pembelajaran sebelumnya pada saat penerapan metode yang sama, anak-anak sudah saya bimbing untuk bagaimana cara penggunaan website ini, terus bagaimana cara mengelola, kemudian bagaimana ketika mereka menemukan permasalahan dan harus menemukan permasalahan itu mencarinya di mana. Di dalam Google Site sudah saya rancang dan siapkan segala hal yang informasi-informasi yang dibutuhkan oleh anak didik seperti ini. Ya. Tentu saja yang namanya sebuah rencana kemudian sudah ditindaklanjuti itu kemungkinan ya besar ya ada kendala. Kendalanya mungkin bisa berasal dari siswa atau mungkin berasal dari sarana prasarana yang ada. Ya bisa Ibu sampaikan kendala-kendala yang terjadi. Oke. Untuk kendalanya pada pembelajaran seperti itu, kendalanya tidak lain dan bukan adalah waktu. Waktu pengerjaan proyek seperti itu membutuhkan waktu yang lama. Maka harus dibuat perencanaan, kemudian didiskusikan bersama dengan siswa. Jadi kita tidak memberikan batas waktu yang fleksibel lah kepada anak, memberikan waktu yang fleksibel di mana tugas itu bisa dikerjakan di luar jam pembelajaran, asalkan dikerjakan sesuai dengan arahan dari kita dan sesuai dengan materi atau tema yang telah diberikan sebelumnya. Seperti itu solusinya sebelum. Berarti kendalanya hanya terkait dengan waktu ya Bu ya? Iya. Mungkin ada kendala yang lain tuh, mungkin terkait dengan kemampuan anak, atau mungkin sarana prasarana. Tentu kemampuan anak, walaupun mereka itu dari generasi Z, mestinya juga banyak yang kurang begitu familiar dengan IT. Maka beberapa
anak yang memiliki kendala seperti itu ya kita melakukan pendampingan secara lebih intens sehingga apa yang kita harapkan muara akhirnya tujuannya apa bisa tercapai sesuai dengan harapan kita. Gitu. Itu melakukan pendampingan secara intens ya. Itu dilakukan secara mandiri atau mungkin berkelompok, itu dilakukan ibu sendiri atau mungkin sama tutor sebaya sama anak-anak ini. Kalau dalam pembuatan tugas proyek ini saya senantiasa memang penugasan di awal tugas individu namun pada saat pelaksanaan saya senantiasa melaksanakan dengan secara berkelompok. Kali ini untuk penyederhanaan layanan sehingga bisa mempermudah seandainya ada dalam satu kelompok itu siswa yang kurang begitu memahami, kurang terampil skillnya dalam teknologi, akhirnya dia bisa belajar dengan teman yang satu kelompok tetapi memiliki bakat minat yang sama. Seperti itu. Jadi tadi tugasnya itu sebenarnya tugas pribadi, namun pengerjaannya bukan tugasnya bukan seperti itu. Di awal biasanya saya memberikan tugas pribadi habis itu biasanya tugasnya dilaksanakan secara berkelompok. Maksudnya pada sesi awal biasanya kan kita memberikan semacam stimulus pertanyaan-pertanyaan. Nah, anak-anak secara pribadi saya suruh untuk mencari pertanyaan yang terkait dengan pembelajaran ini, kemudian dipahami dan ditulis, dideskripsikan masing-masing di buku tugasnya masing-masing. Setelah itu berkelompok sesuai dengan pembagian kelompok yang telah diatur sebelumnya. Seperti itu. Gitu. Ya. Jadi tadi sudah ya Bu ya terkait kendala-kendala sudah bisa diatasi dengan cara seperti itu. Kemudian sepertinya untuk kegiatan praobservasi ini saya rasa sudah cukup Bu. Jadi nanti kita bisa lanjutkan besok pagi ya, kita bisa lanjutkan untuk kegiatan observasi selanjutnya. Jadi terus ini yang ingin Ibu sampaikan apa ya dalam kegiatan praobservasi ini? Untuk seorang pengajar, kita harus bisa memiliki visi ke depan di mana tujuan dari pembelajaran secara nasional itu untuk kesejahteraan peserta didik. Maka kita seyogyanya harus memiliki keterampilan teknologi kekinian sehingga mereka pun nanti kedepannya bisa terampil dalam penggunaan IT dan bisa bermanfaat untuk kesejahteraan bagi mereka di masa yang akan datang. Memang kita nih Bu, untuk menjadi seorang guru kita punya bekal, harus punya bekal itu ya terkait dengan penguasaan IT. Ya ini memang seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi ya, dari besok waktu pelaksanaan observasi, saya observasi Ibu meminta anak-anak untuk menggunakan IT dan mungkin sekarang sudah mulai awal dipersiapkan ya. Kemudian kita akhiri saja ya Bu ya kegiatan observasi ini. Saya berharap untuk besok pagi pada waktu kegiatan observasi akan berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Dia untuk waktunya. Kemudian Ibu bisa melanjutkan aktivitas Ibu kembali. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabarnya anak semuanya? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anakku semuanya, sejenak kita menundukkan kepala
diberikan kelancaran. Silakan Fadil untuk dipimpin berdoa. Bantu sabda doa mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Coba anak-anak dilihat sekeliling kalian. Apakah di bawah meja di laci ada sampah? Silahkan dilihat, diambil. Ya, dibuang pada tempatnya sekarang ya. Agar pembelajaran menjadi nyaman, lingkungannya bisa nyaman untuk kita belajar. Silakan sampahnya dibuang di luar ya, pada tempatnya. Ya, silakan. Oke? Nah, lihat kanan dan kiri kalian. Kenali teman kalian. Apakah hari ini ada yang kehilangan teman bestinya, teman sebaku? Nah, itu punya permainan. Sebelum pembelajaran inti kita laksanakan, punya permainan yang sederhana sekali. Kalian ada di posisi kiri dan kanan, ya. Nah, permainannya mudah. Yang sebelah kiri menambahkan kalimat jika. Misalnya, jika aku kembang. Yang sebelah kanan menambahkan kalimat dari kalimat maka. Maka aku melakukannya. Dan nanti ibu pilih salah satu di antara kalian. Misalnya teman kalian ya, terus sama Dara digabungkan sama Dewi ya, digabungin lagi jika ada makanya. Apakah lengkap matching atau tidak permainannya seperti itu? Ada? Sudah ada di ingatan kalian, sudah ada di angan-angan kalian. Jikanya apa, makanya apa ya? Nah, permainan kita mulai ya. Siapa dulu ya? Siapa? Ayo Yani. Jika apa? Jika apa ya? Jika misalnya jika aku apa jika apa ya? Jika aku besar nanti, makanya apa? Makamu apa? Maka aku jadi dokter. Tepuk tangan. Satu kali lagi ya. Satu kali lagi. Jika apa? Apa? Jika apa? Siapa? Apa? Jika saya mengatuk, makanya siapa ya? Makanya apa?
Jika saya ngantuk, maka saya akan tidur. Tepuk tangan untuk Oke, sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, masih ingatkah kalian pada pembelajaran minggu yang lalu? Masih ya? Tentang apa? Memperkuat semangat persatuan dan kesatuan di berbagai lingkungan. Contohnya, lingkungan apa aja? Masyarakat, bangsa dan negara. Di lingkungan sekolah, contohnya apa? Tugas kelompok. Kerja kelompok, saling menghargai, bagus. Saling apa kan? Mencintai. Mencintai ya. Di lingkungan keluarga, contohnya apa? Saling membantu. Gotong royong membersihkan rumah. Ibadah itu bareng-bareng apa sendiri-sendiri? Bareng-bareng. Beribadah. Ya. Di lingkungan masyarakat, contohnya apa, anak-anak? Kerja bakti, gotong royong, toleransi bagus, toleransi, ya kan? Saling menghargai. Dia sholat terawih malah nyumet mercon. Kira saling menghargai tidak? Ya. Di lingkungan berbangsa dan bernegara, semuanya lebih luas. Contohnya apa? Mematuhi aturan, pintar, lalu bayar pajak. Ini kepentingan bersama. Oke, kalau sudah kita mempelajari pelajaran setelah ini, yaitu pada hari ini, tujuannya adalah kalian bisa mendeskripsikan nilai-nilai positif terhadap sikap semangat kebangsaan, ya. Contohnya sikap bersyukur, sikap gotong royong. Sampai di sini paham? Oke, terima kasih. Semangat ya. Sudah memahami bagaimana cara jaringan searchingnya website pemasaran dibuka website ya. Sudah ya. Mengasihkan tidak untuk tampilannya sekali. Nah, setelah kalian melaksanakan ini, kalian mendeskripsikan materi aja. Tahap awal, laksanakan tugas kelompok sesuai dengan bakat minat yang kalian miliki. Silahkan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan dikerjakan. Ini yang akan kalian rumuskan dan deskripsikan secara sendiri
menghargai orang lain? Puasa. Kemudian pada saat jam pembacaan Al-Quran apa yang dilakukan? Membaca dengan baik, ya kan? Membaca dengan baik. Bagus. Nah, kalau begitu manfaat apa yang bisa kalian petik dalam pembelajaran kita pagi hari ini? Manfaatnya untuk kedepannya apa? Bisa nggak diterapkan dalam kehidupan kalian? Caranya apa? Tanggung jawab, apalagi disiplin, apalagi tapi apa yang akan kamu terapkan dalam kehidupanmu? Suka membantah perintah orang tua tidak? Tidak. Ya kan? Menghormati orang tua, lebih menyayangi orang tua kita. Ya. Oke? Nah, anak-anakku semuanya, adakah pertanyaan yang ingin kalian sampaikan kepada Ibu untuk pembelajaran kita pagi hari ini? Nah, namun Ibu ingin mengerti sedalam apa pemahaman kalian pada materi kali ini. Silakan buka lagi HP-nya, ambil HP-nya, ambil lagi HP-nya. Buka linknya lagi, bagian evaluasi. Bagian evaluasi. Evaluasi yang kedua, silakan kalian klik untuk mengetahui kedalaman pemahaman kalian terhadap materi kita pagi hari ini. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Terima kasih. PR untuk kalian. Pada sesi berikutnya, kalian rangkum dan rumuskan bagian C bab 6, ya, tetap di materi yang sama, semangat dan komitmen kebangsaan. Kemudian buat deskripsi pertanyaan sebagai bahan untuk kita bicarakan, kita kaji secara historis pada sesi berikutnya atau minggu depan. Bisa dipahami anak-anak? Oke, itu akhiri sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah ya. Hari ini pertemuan kita yang ketiga ya Bu ya. Kemarin pertama kita ketemu ya di pasca observasi, kita bahas tentang apa nanti dan bagaimana nanti proses pembelajaran itu di kelas gitu. Terkait juga dengan satu di pembelajaran itu nanti di kelas, kemudian area pengembangan apa yang nanti itu kembangkan nanti di pembelajaran di kelas. Dan untuk pertemuan kedua kemarin saya sempat menunggu Ibu pada kegiatan observasi ya, saya sebagai supervisor melakukan observasi kegiatan pembelajaran itu di kelas. Kemudian ini pertemuan yang ketiga. Setelah pertemuan yang kedua saya melihat proses pembelajaran itu di kelas. Kemudian untuk hari ini kita ngobrol baru lagi ya. Kemudian untuk pertemuan ini pasca observasi kemarin di kelas, kira-kira apa yang ingin diharapkan? Harapkan dari pembelajaran. Iya. Harapan dari pertemuan ini. Harapan dari pertemuan. Harapannya ya apa yang telah saya lakukan, tujuan yang telah saya capai itu, kemudian metode dan hal-hal seperti ini yang dampaknya baik tentunya, dan itu sudah terbukti, itu bisa ditiru, dipraktekkan oleh rekan-rekan sesama pendidik yang lain.
bisa dikembangkan, dimodifikasi, disesuaikan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu pendidik yang mempraktekkan guru yang lain. Seperti itu. Harapannya berarti bisa meniru proses pembelajaran mereka yang sudah dilakukan Adopsi, meniru. Kemudian kemarin kan Ibu sudah melakukan proses pembelajaran di kelas ya. Bagaimana perasaan Ibu saat mengajar di kelas? Coba bisa Ibu ceritakan. Untuk penerapan metode pembelajaran yang sudah saya rancang itu memang membutuhkan energi yang banyak sebetulnya ya. Namun ada rasa kepuasan tersendiri begitu hasil yang telah dihasilkan itu bisa maksimal, dan ketika anak didik memberikan saran pesan, banyak yang menyatakan antusiasme, kemudian rasa senang, apa yang mereka hasrat mereka, terus keinginan mereka, gaya belajar mereka sudah terpenuhi, terlayani dengan baik seperti itu. Jadi intinya anak-anak merasa ya puas, kemudian gitu ya, merasa puas, apa yang mereka menjadi keinginan mereka, keahlian mereka, gaya belajar mereka, itu semuanya terlayani. Iya, terlayani dengan baik gitu ya. Kemudian kemarin Ibu kan juga pada waktu pas awal observasi itu kan juga menyatakan strategi ya, strategi agar pembelajaran di kelas nanti itu menjadi berhasil. Nah, apakah memang strategi yang Ibu buat kemarin memang sudah maksimal? Ya, gitu. Maksimal atau tidaknya itu kan bisa dilihat dari hasil. Iya. Kalau di hasilnya tentu saja saya bilang maksimal, tapi masih bisa untuk ditingkatkan lagi. Dan saya bilang dari awal memang kita membutuhkan energi yang banyak karena ini kan pembelajarannya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita melakukan pemetaan terlebih dahulu, kemudian kita membuat model pembelajaran menggunakan website itu juga membutuhkan keterampilan kita dalam IT. Kemudian penerapannya tentu saja karena hal baru juga harus mensosialisasikan ke anak-anak, itu membutuhkan persiapan yang sedikit lebih banyak, namun untuk hasilnya luar biasa. Jadi bisa dikatakan hasilnya luar biasa, berarti berhasil dengan strateginya ya. Kemudian kemarin Ibu juga membuat sebuah tujuan dari pembelajaran itu. Nah, apakah tujuan dari pembelajaran yang Ibu berikan dari materi yang Ibu sampaikan itu juga tercapai, Bu? Untuk tujuannya karena hasilnya sudah luar biasa, tujuannya tentunya tercapai. Namun tujuan secara pribadi, saya menggunakan metode pembelajaran itu dengan aplikasi Google Sheet. Itu kan harapannya anak-anak itu terlayani sesuai dengan bakatnya, juga bisa terintegrasi dengan IT sehingga bisa kebutuhan keterampilan masa depan yang mereka butuhkan di masa mendatang, harapan saya itu bisa juga terolah dengan baik. Maksud saya kedepannya bisa langsung mereka aplikasikan dalam dunia kerja seperti itu. Nah, harapan kedepannya saya mungkin akan menggunakan tambahan berupa artificial intelligence yang website-nya luar biasa banyak. Nah, itu saya sesuaikan dengan bakat minat anak-anak. Jadi memang prospeknya ke depan ya, jauh lebih sekarang diberikan bekal untuk nanti di masa menyongsong masa depannya dimulai dari sekarang. Kemudian
tentunya pada proses pembelajaran kemarin kan ada hal-hal yang baik ya, itu tadi ya, hal baik. Kemudian ada hal-hal yang mungkin harus diperbaiki. Apakah menurut Ibu memang ada? Kalau iya apa? Kalau tidak ya apa? Mungkin dijelaskan kembali. Tentu saja ketika pembuatan tugas itu kan membutuhkan kerjasama dan gotong royong. Kerjasama dan gotong royong itu bisa terwujud apabila mereka menyadari kewajibannya masing-masing. Nah, di situ kesadaran anak-anak untuk membuat tugas itu kadang-kala mereka masih tergantung dengan siswa lain yang skill dan keterampilannya lebih mumpuni. Nah, itu yang menjadi PR saya ke depannya. Jadi di sini itu masih apa ya namanya, olah rasa. Olah rasa itu kan ada yang Bu Murti mungkin lebih paham ya, warna biru, hijau, kuning, dan merah ya, dari mereka yang punya karakter baik hati, terus sabar seperti itu. Kemudian itu sebenarnya harus dipetakan juga dari awal, dan itu kalau memang kita idealis seperti itu, memang kerja seorang pendidik luar biasa. Nah, itu belum saya petakan memang. Nah, itu kekurangan lagi di sini. Jadi nanti ke depannya itu yang harus saya lubang-lubang seperti itu yang harus saya lebih sempurnakan. Nah, Ibu punya rencana apa ini untuk tadi kan Untuk mencapai itu enggak, tadi Ibu kan tadi kan anak-anak dalam mengerjakan suatu tugas masih bergantung pada teman-temannya yang lain yang itu punya tadi kelebihan, gitu. menutupi kelubangan. Nah, itu. Lubang itu ya dipetakan lagi olah rasanya. Itu yang anak-anak benar-benar memiliki karakter yang sama dipetakan lagi, kemudian dipetakan lagi dari sisi keterampilannya. Jadi yang skillnya paling bagus bisa membimbing terlebih dahulu anak-anak yang skillnya lebih rendah misalnya seperti itu. Jadi itu rencana Ibu ya. Rencana. Nah, itu mau dimulai kapan itu Bu rencana itu? Insya Allah tahun ajaran baru ini sudah saya mulai. Ya. Kira-kira mungkin ada yang bisa membantu untuk membantu Ibu dalam proses pemetaan anak-anak itu, kira-kira ada yang bantu nggak? Iya, Bu Murti. Ya, namanya kurikulum Merdeka itu kan memang kerjasama itu sangat dibutuhkan dari banyak elemen ya. Nah, mungkin saya membutuhkan kerjasama juga dengan guru BK yang bisa memiliki pendidikan yang sesuai, yang bisa meneliti karakter anak yang warnanya biru, merah, hijau, kuning dan sebagainya seperti itu. Jadi tetap kerjasama ya? Iya, membutuhkan kerjasama dengan teman yang profesional di bidang tersebut. Rencana tadi sudah dibuat, waktu ini juga sudah direncanakan. Dan kira-kira nanti setelah rencana dibuat, kemudian waktunya sudah direncanakan, dan indikator dari keberhasilan rencana Ibu untuk memetakan anak-anak itu indikatornya apa? Indikatornya ya ketika anak-anak sudah mampu memikul tanggung jawabnya, mampu bekerja sama dengan teman-temannya, mampu menghargai yang harus digarisbawahi kan nilainya ya, mampu menghargai orang lain, kemudian bisa melihat kesulitan dari temannya. Jadi anak yang skillnya jauh lebih tinggi bisa melihat temannya yang jauh lebih rendah diajari. Itu kan berarti mampu melihat kesulitan dari temannya, sehingga temannya praktis tidak pasif lagi, menjadi siswa yang aktif juga. Dari menutupi kekurangan itu goalnya kan terus akhirnya memiliki hasil yang Iya. Berarti
Jadi bareng-bareng nantinya ya, tidak ada kesenjangan. Tidak ada antara kesenjangan, anak harus dan ada orang, kerjasama. ya. Bersama nanti bisa Saling menutupi. saling menutupi. Dalam kehidupan berumah tangga juga sama. Iya, betul ini. Kemudian mungkin itu tadi kan permasalahannya ya Bu ya. Ada lagi yang mungkin masih mengganjal ibu dia selain itu tadi di kelas Bu? Selain di kelas, Nah, di kelas saja maksudnya selain itu tadi. Tadi kan untuk memetakan anak, ada kesenjangan anak, mereka harus bekerja sama, mereka harus saling ya, tambal sulam lah gitu lah. Adakah hal lain di kelas hal yang menjadi lain, Iya. kendala yang lain. Kalau kita agak lengah ya, yang namanya tugas proyek kan tidak serta-merta dalam satu sesi pertemuan itu bisa langsung selesai. Nah, kadang kalau kita sedikit lengah, tidak ngoyak-ngoyak anak-anak didik kita, maka akan berlarut-larut itu kendalanya. Iya, seperti itu. Tetap Harus fokus, kita harus tetap ngoyak-ngoyak, ya memberi pendampingan anak. memberi batas akhir seperti itu tetap. Iya. Oke, tadi Ibu sudah mengutarakan ya dari masalah masih ada ganjalan tentang proses pelajaran kita saja juga, kita zamannya sudah, kemudian waktunya juga sudah direncanakan, kemudian indikator berhasilnya juga sudah. Sekarang apa yang Ibu rasakan untuk saat ini? Mungkin apa yang menjadi permasalahan yang Ibu alami tadi tentang masalah anak-anak yang masih mengajar itu kan mungkin belum pernah tersampaikan pada yang lain, atau mungkin sudah. Bisa Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan sekarang setelah bercerita seperti ini, punya permasalahan, kemudian selanjutnya punya penyelesaian masalah sendiri, menyelesaikan sendiri. Apa yang Ibu rasakan sekarang? Yang saya rasakan, saya rasa untuk saat ini memang permasalahan yang saya hadapi itu hampir semuanya pendidik itu mengalami. Jadi manakala nanti ke depannya problem-problem itu yang dalam pikiran saya ini saya atasi dengan problem A, saya atasi dengan hal yang seperti ini bisa tertanggulangi dengan baik, tentu saya akan share dengan teman yang lainnya. Atau saya akan menggali ke teman yang punya pengalaman yang sama dan bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Berarti sharing bersama gitu ya, tidak permasalahan itu tidak harus dipendam, tapi justru malah harus kita cari masalah secara kadang. Oke, Bu dia. Sekarang nih saya ingin ya dari hasil observasi di kelas kemarin ya. Bu dia kemarin ya terlihat sekali pada kegiatan pembelajaran kemarin melakukan pembelajaran sosial emosional. Ya saya lihat di situ ada doa di awal pembelajaran sudah ya, kemudian dia juga sudah melakukan ice breaking. Seandainya saya kemudian itu kan ya, kemudian ada doa di akhir juga, kemudian ada kegiatan kerja kelompok ya, kerja kelompok itu sudah merupakan suatu pembelajaran sosial emosional, itu sudah melakukannya. Kemudian dari pembelajaran kemarin ya saya lihat juga itu sudah menerapkan budaya positif. Anak-anak diminta untuk memunguti sampah sebelum pelajaran dimulai, dan itu harapannya nanti menjadikan pembiasaan bagi anak ya. Kemudian juga sudah melakukan pembelajaran diferensiasi ya. Tugas-tugas dari anak pun itu tidak harus tugasnya seperti ini, tidak, tapi mereka bisa mengolah sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan bakat mereka ya. Itu sudah sangat luar biasa. Nah sekarang dari pertemuan kita hari ini
dari kemarin saya menunggu ibu di kelas dan apa yang ingin ibu sampaikan. Ketika kita memberikan pendampingan untuk generasi muda dan sebagai pendidik, tentunya kita senantiasa bisa memperbarui pendekatan dari masa sebelumnya menjadi lebih baik disesuaikan dengan perkembangan zaman, apalagi sekarang zaman globalisasi ya kan, dimana generasi muda itu harus bisa melek IT. Banyak yang bilang kurikulum kita di masa lampau itu tidak bisa diaplikasikan ke dalam dunia kerja. Maka di sini sebagai pendidik kita harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Kalau bisa strategi pembelajarannya harus bisa terintegrasi dengan teknologi kekinian sehingga anak-anak kita memiliki skill yang mumpuni yang bisa diterima oleh dunia kerja sehingga terserap dengan baik dan tidak kalah nanti SDM-nya dengan negara lain sehingga tidak tertutup untuk atau bisa dimasukin pekerjaan itu oleh orang lain di luar negara kita, SDM dalam negara kita, karena SDM kita sudah itu generasi penerus ini generasi yang harus sedemikian. Harapan saya membuat strategi pembelajaran yang kedepannya juga siap kerja. Luar biasa, itu sangat luar biasa ya. Kemudian sepertinya kok semuanya sudah terlampaui ya. Oke, terima kasih untuk waktunya Bu ya. Kemudian mungkin besok lagi kapan-kapan mungkin ada kegiatan seperti ini lagi ya. Dan terima kasih sudah ya. Sekarang kemudian bisa melanjutkan untuk kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.